wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat. Syukran. Segala kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid jilid yang pertama. Kitab Tauhid meniti jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Silakan dibuka kitabnya halaman 9. Tema pembahasan yang pertama berjudul tujuan dan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surah Az-Zariyat surat nomor 51 ayat nomor 56 hingga 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku Allah menciptakan al-jinna, bangsa jin, menciptakan jin, wal insa, dan bangsa manusia, menciptakan manusia, illa, kecuali atau melainkan, liya'budun, supaya mereka menyembahku, supaya mereka mentauhidkan aku. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah berfirman, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun." Ma uridu, aku Allah tidaklah menghendaki, minhum, dari mereka, mir rizqin, dari rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki rezeki dari kita sedikit pun juga. Wa ma uridu, dan aku tidak pula menghendaki ayyut imun, agar mereka memberi makan kepadaku, karena rezeki itu dari Allah. Dan sering saya sampaikan dan saya tegaskan, jangan pernah ragu dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekalipun ragu. Allah itu zat yang maha memberi rezeki. Allah tidak menghendaki dari kita agar kita memberi rezeki Allah. Dan Allah juga tidak menghendaki dari kita agar kita memberi makan Allah. Allah tidak butuh rezeki kita, dan Allah juga tidak butuh kita beri makan. Justru yang maha memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang maha memberi makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ayat yang berikutnya yang ke-58 Allah menyatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dialah ar-razzaq, zat yang banyak memberi rezeki. Jadi Allah itu zat yang maha memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini nama Allah Ar-Razzaq
Sighotnya adalah al-fa'al, yang artinya yang banyak memberi rezeki dan tidak pernah putus-putus. Itulah makna ar-razzaq, dzul quwwatil matin. Dzul quwwati, yang maha memiliki kekuatan, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha banyak memberi rezeki, yang tidak pernah putus dan maha memiliki kekuatan. Al-matin, yang maha kokoh, lagi maha kokoh. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sering disebutkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam kitab-kitab tauhid mereka. Apakah disebutkan oleh Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab dalam kitab tauhidnya, ataukah Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam kitab tauhidnya, dan ulama-ulama yang lainnya. Rata-rata mereka ulama ahli sunnati wal jamaah menyebutkan 3 ayat ini dalam pembukaan kitab tauhid, supaya kita tahu dan faham bahwa tujuan dan hikmah diciptakannya jin dan manusia, diciptakannya kita ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Dan jangan pernah ragu sedikit pun, siapa yang mau selalu beribadah kepada Allah dan selalu mentauhidkan Allah, rezekinya dijamin oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha memberi makan kepada kita. Jangan sedikit pun ragu, karena ayat ini dibuka dengan tujuan hikmah diciptakan manusia untuk beribadah, kemudian dilanjutkan dengan penyebutan Allah itu Ar-Razzaq, zat yang maha banyak memberi rezeki dan rezekinya tidak pernah putus kita terima dan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Faidah ayat dari ayat tersebut, yang pertama, ini semuanya saya terjemahkan ya dari tulisan-tulisan para ulama. Antum tinggal merujuk kalau ingin membaca kitab aslinya, baca kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baca kitab Tauhid juga yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kitab-kitab yang lainnya. Faidah yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Siapa nama lengkapnya? Beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibnu Taimiyah An-Numairi Al-Harrani rahimahullahu taala, seorang ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kalau tidak salah beliau dilahirkan pada tahun 661 Hijriah dan wafat di tahun 728 Hijriah. Ulama ini. Jadi siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, dan masih banyak kaum muslimin yang membenci beliau, Syekhul Islam ini. Beliau ini lengkapnya saya bacakan di sini ya. Syekhul Islam Al-Imam Taqiyuddin Abul Abbas. Nama lengkapnya ya, Taqiyuddin itu gelarnya, lakopnya Taqiyuddin. Kemudian Abul Abbas itu adalah kunyahnya. Abul Abbas, bapaknya Al-Abbas. Padahal beliau hingga wafatnya belum menikah. Sama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sampai wafatnya belum sempat menikah. Dan bagi para ulama kita berikan uzur. Jadi kita husnudzon bahwa mereka tidak menikah ketika itu karena kondisi atau karena faktor kesehatan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga sampai meninggalnya, sampai wafatnya belum sempat menikah ya. Tapi beliau memiliki udzur. Kalau ulama pasti punya udzur syar'i. Al-Imam An-Nawawi siapa kunyahnya? Abu Zakaria Yahya, namanya Yahya Ibnu Syaraf Ibn Murri An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, Imam Ibnu Taimiyah juga Syekhul Islam ini juga sampai akhir hayatnya belum menikah. Ada yang mengatakan beliau itu terus berjuang ketika itu, banyak mengikuti peperangan-peperangan, dan kemudian akhir hayatnya di penjara. Jadi tidak sempat apa? Menikah. Akhir hayatnya berada di penjara. Kalau Al-Imam An-Nawawi kemungkinan besar beliau karena faktor kesehatannya beliau, karena meninggal di usia yang sangat muda, 45 tahun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Taib. Apa yang dikatakan oleh beliau,
Syekhul Islam Al-Imam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam Ibnu Taimiyah An-Numairi Al-Harrani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa ibadah adalah taat kepada Allah. Jadi ibadah itu adalah taat kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah. Jadi taat kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah yang disampaikan melalui lisan para rasul utusannya. Itulah ibadah. Jadi ketika seorang taat kepada Allah, dia jalankan perintah-perintah Allah yang telah disampaikan oleh para utusannya melalui lisan-lisan mereka, itulah hakikat dari ibadah. Jadi setiap kita taat kepada Allah beribadah. Oleh karena itu ibadah itu dibagi menjadi dua. Ibadah berupa al-fi'lu dan ibadah berupa at-tarku. Nah ini. Jadi ibadah itu yang tanqasimu ila qismain. Jadi al-ibadatu tanqasimu ila qismain. Al-fi'lu wat-tarku. Nah, ada yang bisa memahami ini? Ibadah terkadang berupa perbuatan, yaitu mengerjakan sesuatu. Dan ibadah ada berupa meninggalkan sesuatu. Jadi kita terkadang mendapatkan pahala dikarenakan kita mengerjakan sesuatu. Baik sesuatu itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala maupun sesuatu yang dianjurkan. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat, kaum muslimin muslimat, tadi barusan salat apa? Al-Maghrib. Itu ibadah. Kenapa? Karena itu al-fi'lu. Kita mengerjakan perbuatan yang merupakan ketaatan. Dan salat Maghrib itu hukumnya apa? Wajib. Fardu ain. Wajib atas setiap individu muslim. Tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing wajib untuk sholat berjamaah, sholat maghrib. Bagi laki-laki diwajibkan di masjid, bagi perempuan boleh di rumah. Kemudian setelah sholat maghrib tadi kita sholat apa? Sholat rawatib, sholat rotibah, 2 rakaat ya. Kita sholat 2 rakaat sesudah sholat maghrib, sholat sunnah itu. Itu juga dikatakan ibadah karena al-fi'lu mengerjakan anjuran. Hanya saja sholat rawatib hukumnya sunnah mu'akkadah. Tidak sampai derajat wajib, apalagi fardu ain, tidak. Kemudian ibadah yang kedua berupa at-tarku, meninggalkan sesuatu. Ketika para jamaah tidak minum minuman yang memabukkan, tidak berzina, tidak melakukan riba, tidak berbohong, tidak menipu, tidak menyakiti sesama, tidak memberontak kepada pemerintah yang sah, tidak menjelek-jelekan pemimpinnya, tidak mencaci maki orang lain dan seterusnya, maka tidak memukul anak dan istrinya misalnya, tidak menelantarkan istri dan anaknya yang wajib untuk dinafkahi, maka panjenengan dengan perbuatan itu berarti apa? Beribadah. Beribadah dengan apa? At-tarku, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Masya Allah. Jadi sepanjang kita meninggalkan perbuatan kemaksiatan, dan maksiat itu bermacam-macam, ada yang sampai derajat yang namanya kabiroh, ya, yang dinamakan dengan kabair, dosa-dosa besar. Ada yang disebut dengan shaghair atau shaghirah, dosa-dosa kecil. Ada yang berupa kesyirikan, ada yang berupa kebid'ahan, ada yang berupa kemungkaran, ada yang berupa hal-hal yang diharamkan, al-manhiyat, yang dilarang. Itu semuanya maksiat. Jadi maksiat itu adalah durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulullah SAW. Bisa berupa apa? Kesyirikan, bisa berupa apa? Kebid'ahan, bisa berupa apa? Kemungkaran-kemungkaran, keharaman yang diterjang. Maka apabila kita meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, kita taat kepada Allah, kita mendapatkan pahala berdasarkan definisi ibadah yang disampaikan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Beliau juga mengatakan bahwa, lihat di kitabnya, beliau juga mengatakan bahwa, dan Anda harapkan yang sudah punya kitab setiap Senin di bawah, ya, di bawah. Dan mohon bagi para jamaah yang aktif ngaji, ikut taklim, kajian-kajian Islam ini, punya tas khusus untuk apa? Ngaji. Nah, seperti saya ini. Tapi nggak usah terlalu sebesar saya. Kalau saya kadang-kadang kitabnya kan tebal-tebal. Jadi tas khusus untuk datang ke kajian. Di sini kitab kita ditaruh sehingga setiap mau kajian tinggal kita membawa tas itu berangkat. Dan insya Allah kitabnya tidak akan tertinggal karena tasnya tetap, ya, diusahakan. Seperti sebagian bapak-bapak sudah punya tas khusus ya untuk ngaji. Jelas ini? Nah, kitabnya dibawa. Terus kitabnya diberi nama karena kitabnya semuanya sama ya, diberi nama. Bagi yang belum punya bisa menghubungi kantor Ma'had
Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi untuk bisa mendapatkan kitabnya. Beliau juga mengatakan bahwa ibadah adalah kata yang mencakup seluruh perkara. Jadi ibadah itu satu kata yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi ibadah itu kata, ibadah kata. Kata ini mencakup semua perkara. Jika perkara itu dicintai dan diridhoi Allah, maka itu ibadah. Baik berupa ucapan. Jadi ibadah terkadang berupa ucapan. Apa contohnya? Ibadah berupa ucapan apa? Al-istighfar. Berarti apa? Membaca al-kalimah at-thayyibah. Bukan hanya istighfar, banyak ya. Mengucapkan al-istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mengucapkan at-tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ibadah semuanya. Mengucapkan apa lagi? At-tasbih, subhanallah, at-tahmid, alhamdulillah, at-takbir, Allahu akbar, al-hauqalah. Apa al-hauqalah? La haula wa la quwwata illa billah. Dan zikir-zikir yang lainnya ya. Yang penting zikir. Kemudian apa lagi? Berupa ucapan, doa. Doa gitu kan berupa ucapan ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Jadi mohon jangan bosan di dalam berdoa. Dan di antara ya, seorang yang doanya itu kemungkinan besar dikabulkan, ini tanda-tandanya disebutkan oleh sebagian ulama dalam kitab-kitab tentang doa. Di antara tanda doa itu dikabulkan, seorang itu bersemangat untuk berdoa. Dan di antara tanda doa itu tidak akan dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala ketika orang itu mengatakan, saya sudah berdoa kok belum dikabulkan. Ini tanda tidak dikabulkan. Hati-hati ya, jangan sampai mengatakan saya sudah lama berdoa namun kenapa tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini tanda tidak dikabulkan. Maka hendaknya kita mengikhlaskan doa kita. Doa kita yang kita panjatkan setiap harinya, mungkin setiap saatnya, sebelum sholat 5 waktu, sesudah sholat sunnah, sesudah sholat tahajud, sesudah sholat duha misalnya, kita panjatkan doa-doa kita itu, kita tidak akan merugi dengan kita perbanyak doa kita. Kenapa? Karena setiap kali kita berdoa, sekalipun doa ini belum dikabulkan, diijabahi oleh Allah dalam waktu yang dekat, setidaknya kita mendapatkan pahala. Itu yang harus kita ingat. Pahala demi pahala kita dulang, kita ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan, siapkan pahala bagi orang-orang yang selalu berdoa. Mana dalilnya? Setiap yang diperintah Allah dan dianjurkan oleh Islam itu bernilai apa? Pahala. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Surat apa tadi? Al-Baqarah. Surat nomor berapa? Nomor 2. Ayatnya nomor berapa? 186. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang diriku, fa inni qarib, jawablah sungguhnya aku ini Allah Maha dekat. Apa makna Allah itu Maha dekat? Dijawab oleh Allah dalam ayat ini juga. Ujibu, aku akan mengijabahi. Aku akan menjawab itu apa? Memenuhi, mengabulkan da'watad da'i, doanya orang yang mau berdoa. Da'watad da'i, doanya orang yang mau berdoa. Idza da'ani. Nah ini penting ini. Di garis atas sih, idza da'ani, jika dia betul-betul mau berdoa hanya kepadaku, dikabulkan oleh Allah. Falyastajibu li, maka hendaknya dia menjalankan perintah-perintahku dan menjauhi larangan-laranganku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, maksudnya mentauhidkan aku, la'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk atau hidayah. Ada di surat yang lain sering saya sebutkan. Dalam surat apa? Ghafir. Ghafir itu Al-Mu'min. Surat nomor 40 ayatnya nomor 60. Diingat-ingat. Surat nomor 40 Ghafir itu setelah apa? Nomor 40. Setelah Az-Zumar, sebelum Fussilat. Ghafir. Surat Al-Mu'min. Di sebagian mushaf namanya Ghafir. Di sebagian mushaf namanya Al-Mu'min. Allah berfirman bagaimana? Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini menunjukkan doa atau ucapan lisan kita, munajat kita ini adalah ibadah.
Karena Allah yang mengatakan. Dengarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ini. Ayat berapa tadi? Ayat 60. Surat nomor 40, ayat nomor 60. Ayatnya 60. Wa qala rabbukum ud'uni. Dan Allah berfirman, Rabb kalian berfirman, ud'uni. Apa artinya ini? Ud'uni. Berdoalah kalian hanya kepadaku. Fi'il apa ini? Fi'il amar. Kata kerja perintah. Perintah Allah kepada kita. Berdoalah kalian semuanya hanya kepadaku. Astajib lakum. Niscaya aku akan penuhi doa-doa kalian. Kabulkan doa-doa kalian. Innalladzina. Allah melanjutkan firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, takabur. An ibadati. Kata para ulama, an ibadati maknanya ada an du'ai. Baca tafsirnya. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku. Jadi dia tidak mau berdoa. Dia mengandalkan usahanya. Dikiranya kalau dia punya skill, punya gelar, pendidikannya tinggi, itu pasti berhasil. Dia tidak mengandalkan doa. Dia mengandalkan apa? Kemampuan dirinya. Maka Allah murka. Sayadkhuluna, mereka akan masuk. Ya, jahannam, neraka jahannam dakhirin. Dalam keadaan hina-dina. Para ulama dalam tafsirnya mengatakan dakhirin maknanya adalah saghirin. Soalnya panjang. Saghirin, bukan saghirin. Saghirin. Hina. Rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini sebenarnya diberi apa? Majal ya, kesempatan, fursah yang luas untuk kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan terus doa-doa kita. Terkadang di antara kita ini ya mohon maaf, dagangannya sepi tapi langsung menghukumi sudah tidak laku. Harusnya dipanjatkan doa terus sambil berusaha setiap hari. Antum tahu di kampung Arab Inggris ya. Saya menyebutnya kampung Arab Inggris karena di situ kursusan bahasa Arab juga banyak. Saya tugasi teman-teman yang di kampung Arab Inggris, tolong dihitung kursusan bahasa Arab di situ berapa, sambil ditulis namanya. Senin depan laporkan ke saya, kasih kertas saya ya. Anak kasih hadiah insyaallah. Ya, siap ya insyaallah ya, yang di kampung Arab Inggris. Jadi saya katakan kampung Arab Inggris karena di situ sebenarnya adalah banyak kursus bahasa Arab, tapi yang diangkat adalah Inggrisnya. Enggak apa-apa, harusnya kampung bahasa lah paling ideal atau kampung Arab Inggris. Di situ ada kursus bahasa Jepang, bahasa Jerman ya. Kayaknya Perancis aja, Mister. Ada ya, Mister Akbar. Bahasa Perancis. Walaupun yang paling populer bahasa Inggris karena di situ 100 lebih jumlah kursus bahasa Inggrisnya. Lembaga kursusnya ada lebih dari 100. Kalau bahasa Arab yakin saya di atas 10 yakin insyaallah taala. Thaib. Jadi pada jamaah rahmatullah taala, doa itu adalah bagian apa? Ibadah berupa apa? Ucapan. Apalagi? Ibadah berupa ucapan. Masa cuma membaca kalimat thayyibah, zikir, doa, cuman itu? Hah? Membaca sholawat itu zikir. Iya, memberi nasihat. Yaitu apa? At-ta'lim, mengajar, wad-da'wah, berdakwah, an-nasihah, memberi nasihat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini semuanya ibadah berupa apa? Lisan. Saya sekarang sedang beribadah berupa apa? Lisan. Lisan saya beribadah karena saya mengajar at-ta'lim wa da'wah. Thayyib. Kemudian beliau mengatakan maupun berupa perbuatan, ibadah berupa perbuatan sudah tidak asing lagi. Salat, ya. Kemudian saum, siam, kita berpuasa, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu ibadah berupa apa? Perbuatan. Bahkan termasuk keimanan adalah apa? Imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu, yang bisa menyakiti orang yang lewat di jalan dari jalan, disingkirkan, dipinggirkan. Yang tampak, ibadah itu ada yang tampak maupun yang tidak tampak, yang tersembunyi. Ibadah yang tersembunyi seperti apa? Nah, siapa yang bisa? Ibadahnya tersembunyi. Apa? Hah? Ibadah tersembunyi. Niat. Niat itu tidak ada yang tahu, itu ibadah ya. Tawakal. Itu amalan hati semuanya. Yakin. Itu amalan hati semuanya. Ya, ar-raja, rasa harap. Tidak ada yang tahu kalau kita berharap. Tidak ada yang tahu kalau kita memiliki al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah hati itu ibadah yang tidak tampak atau ibadah yang tersembunyi. Imam Al-Qurtubi, ini ahli tafsir ini. Beliau mengatakan, ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, beliau berkata bahwa pokok itu inti ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah disertai dengan ketundukan. Jadi pokok atau inti ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah disertai dengan ketundukan. Itulah inti ibadah.
Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, Imam Ibnu Katsir ini juga pakar tafsir. Kalau Imam Al-Qurtubi sebelum Ibnu Katsir, Imam At-Tabari juga sebelum Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir ini ulama abad 8. Karena beliau kalau tidak salah lahir tahun 701, wafat tahun 774. Di usia 73 tahun. Jadi ulama abad ke-8. Karena lahirnya tahun 701. Jadi abad ke-8. Karena itu awal bidayah dari abad apa? Ke-8. Dan wafat 774 Hijriah. Kita simak perkataan beliau. Beliau mengatakan bahwa beribadah kepada Allah adalah menaatinya, mentaati Allah. Jadi beribadah kepada Allah adalah menaatinya atau mentaati Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi ibadah itu dua, menjalankan perintah dan meninggalkan apa? Larangan. Al-fi'lu wat tarku, ibadah itu. Ada al-fi'lu dan ada at-tarku. Ada menjalankan perintah dan ada meninggalkan apa? Larangan. Dan itulah hakikat agama Islam. Jadi agama Islam tidak cukup hanya apa? Menjalankan perintah, kemudian larangan diterjang, tidak cukup. Atau dia tidak mengerjakan larangan, dihindari larangan, tapi perintahnya ditinggal. Tidak cukup. Ibadah itu harus apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan itulah ibadah yang benar menurut agama kita, agama al-Islam. Kemudian faidah ayat yang kedua, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya, bahwa ayat tersebut menjelaskan makna ayat tersebut bahwasanya Allah menciptakan makhluk agar mereka menyembahnya. Jadi Allah menciptakan makhluk agar mereka menyembahnya, agar mereka menyembahnya semata tanpa menyekutukannya. Jadi menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menaatinya, mentaati Allah, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Jadi barang siapa yang mentaati Allah, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Dan balasan Allah kepada hamba-hambanya itu tidak terbatas hanya di dunia lah ya. Jadi balasan Allah kepada hamba-hambanya tidak terbatas di dunia, tapi juga di akhirat. Dan bukan terbatas di akhirat, di dunia juga. Jadi balasan kebaikan itu kita rasakan di dunia sebelum nanti balasan yang abadi di mana? Di akhirat yang langgeng, yang selama-lamanya. Di dunia dirasakan. Coba ya, orang yang mendirikan sholat, bersih enggak badannya? Bersih tidak badannya? Bersih. Karena setidaknya seorang yang menjalankan sholat 5 kali dia berwudu, ya, dia bersuci. Seorang yang menjalankan sholat, hatinya tentram tidak? Tentram. Bukankah Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, tentram. Jadi kalau kita sholat, hati kita tentram. Maka seharusnya seorang yang sholat, dia bisa memetik hikmah-hikmah dari sholatnya. Di antaranya, hatinya menjadi tentram. Bukankah di dalam sholat isinya zikir dan bacaan, pujian kepada Allah dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya menjadi tentram. Barang siapa yang durhaka kepadanya, maka dia akan menyiksanya dengan siksaan yang berat. Allah Subhanahu Wa Taala akan menyiksa orang-orang yang durhaka dengan siksaan yang berat. Inilah ya, jamaah sekalian rahmati Allah Taala, tujuan dan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah, apakah Allah akan sia-siakan hidup kita? Apakah Allah akan menelantarkan kita, tidak dicukupi rezeki kita? Dicukupi. Jangan khawatir. Dicukupi, dibantu oleh Allah. Dibantu, dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Anda lihat ya, rata-rata yang datang ke kajian ini rata-rata memiliki kendaraan ya. Memiliki kendaraan. Padahal ada yang rumahnya kalau seandainya jalan kaki bisa, tapi datang ke sini pakai kendaraan, ya tak? Walaupun sebenarnya jalan kaki bisa. Abah Rubianto ini dari rumahnya beliau ke sini ya kurang lebih 1 kilo gitu. Jalan kaki bisa, tapi kendaraan ada. Roda 2 beliau punya, roda 5 lo punya beliau. Yang belum punya roda 3, yaitu Tosa belum ada. Ya, roda 5 ada. Ya, coba Pak Nur dari rumahnya beliau ke sini 1,5 kilo ada. Kayaknya kurang lebih 1,2 kilo lah. Saya kasih bonus Pak. Ya. Tapi Pak Nur kesini kenapa nggak jalan kaki Pak? Nah, itu syukur. Loh, syukur benar. Kalau kita mau menggunakan apa yang kita miliki, pemberian Allah itu untuk ibadah, ngaji kan ibadah, kita semakin banyak pahalanya dan berkah motornya.
Motor itu kalau sering digunakan ibadah itu insya Allah berkah. Ya kadang tidak gampang rusak, kadang-kadang. Tapi ada yang sering dipakai ibadah kok rusak lah. Sampai tukune second no, tuku sing nyar ngono ben awet ya toh. Kalau beli jangan second ya. Beli second terus belum diservis langsung digawe ya gampang rusak ya toh. Jadi insya Allah berkah. Berkah itu apa? Kendaraan itu bukan dibuat untuk maksiat gitu loh. Kendaraan itu tidak dibuat untuk maksiat. Ada beberapa bapak-bapak itu bisa naik motor, tapi beliau pakai mobil, bukan gaya itu. Itu mensyukuri nikmat mobil, bukan hanya untuk ngelencer, untuk apa itu traveling, bukan untuk kuliner, tapi untuk ngaji. Loh ada orang itu begini Pak, kalau untuk traveling, ngelencer, bepergian, safar itu pakai mobil, rekreasi ke sana, rihlah ke sana pakai mobil. Kuliner, cari makan ke diri pakai mobil, tapi ngaji kayak sepeda ontel, eman-eman bensinnya. Harusnya ngaji itu malah kayak motor biar pahalanya banyak. Karena dia mengeluarkan apa? Biaya. Nah, Ustaz nanti nggak jalan kaki, tetap jalan kaki. Parkirnya agak sana barat biar jalan kaki sedikit ke sini ya kan. Nah, terus nanti masuk ke rumahnya jangan langsung dekat rumah, dari jauh rumah matikan mesinnya, jalan kaki dulu tuntun motornya. Begitu. Ya tidak, ya tetap ada jalan kakinya, pasti tetap ada. Tidak mungkin langsung motornya sampai di depan masjid begini, tidak. Jelas? Toyib. Pembahasan berikutnya kita masuk pembahasan yang kedua tentang misi dakwah para rasul. Allah Azza wa Jal, Azza yang maha perkasa, wa Jalla maha besar, berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wastanibut taghut, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Allah berfirman, walaqad, dan sungguh benar-benar, ba'atsna, kami telah mengutus, fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang utusan. Jadi tiap-tiap umat terdahulu itu sudah ada utusannya, sudah ada semuanya, diutus utusan Allah kepada mereka. Apa misi dakwahnya? Misi yang dibawa, misi dakwah mereka adalah ani'budullaha, hendaknya kalian semuanya menyembah Allah semata, sembahlah Allah semata, wastanibu taghut, dan jauhi oleh kalian segala sesembahan selain Allah. Jadi ini misi yang diemban, yang disampaikan oleh para nabi dan rasul satu. Sembahlah Allah semata, ya, dan jauhi taghut, segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengarkan ini. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada orang yang diberi hidayah oleh Allah. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan hidayah setelah didakwai oleh para nabi dan rasul, mau menyembah Allah dan mau menjauhi segala sesembahan selain Allah, kesyirikan-kesyirikan dijauhi. Kemudian sebagian mereka, wa minhum, dan di antara mereka sebagian mereka, man haqqat alaihi dhalalah, ada orang yang haqqat, telah pasti, alaihi, atas dirinya, ad-dhalalah, kesesatan. Telah ditetapkan kesesatan atas dirinya. Kenapa? Karena memilih tidak mau ikut ajaran para nabi dan rasul. Akhirnya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Fangduru, maka perhatikanlah, lalu perhatikanlah, kaifa kana, bagaimana dahulu, akibatul mukadzibin, kesudahan orang-orang yang mendustakan, kesudahannya para pendusta. Mereka-mereka yang mendustakan dakwahnya para rasul. Hati-hati ini ya. Dan ini nasihat bagi kita semuanya, baik masyarakat biasa maupun ulamanya, para dai. Hendaknya misi ini yang terus disampaikan, yaitu mengajak manusia beribadah menyembah Allah dan menjauhi apa? Segala penyembahan kepada selain Allah, segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan melupakan dakwah ini, ya. Kemudian Allah taala berfirman dalam surat yang lainnya. Kalau ini tadi surat apa? An-Nahl, surat nomor 16 ayat yang ke-36. An-Nahl itu surat sesudah surat apa? Sesudah surat Al-Hijr, ya. Kemudian sebelum surat Al-Isra 17. Allah berfirman dalam surah An-Nisa surat nomor 4 ayat 36 juga.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah semata dan janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu sembahan apapun juga. Jadi Allah berfirman, wa'budullaha, dan sembahlah Allah semata, beribadahlah hanya kepada Allah, wala tusyriku, jangan kalian menyekutukan bihi, pada Allah, syai'an, dengan sesuatu apapun juga. Jangan Allah disekutukan. Jadi kalau kita meminta sesuatu, mintalah kepada siapa? Allah. Kalau meminta kekayaan, minta kepada siapa? Gunung Kawi, Nyi Roro Kidul, Mbah Dukun, atau pesugihan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin jodoh, datang kemana? Orang tua, para tidak normal, guru ampuh, mbah ini, dukun ini, atau kita minta kepada Allah? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dimintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang mau menikah, cari hari baik, tanya siapa? Tanya kepada mbah dukun, atau yang penting hari itu dimungkinkan banyak orang bisa datang. Kalau sekarang ini di Indonesia hari yang pas itu hari Sabtu dan Ahad, ya, karena orang di situ libur. Ya, jangan hari kerja kemudian ingin yang datang banyak. Ya, hari kerja, jam kerja lagi. Mantenan jam 11 hari Kamis. Ini orang kerja semuanya. Atau jam 8 hari Senin. Terus minta yang datang banyak. Ya tidak bisa. Yang datang paling orang-orang yang dia karyawan swasta bisalah izin, atau mungkin wira swasta, pedagang bisa dia meliburkan dagangannya. Tapi pegawai negeri atau pegawai perusahaan yang besar kadang-kadang tidak diberi izin karena sudah habis masa cutinya. Ya harus kita mencari hari yang pas. Tapi orang ada yang cari hari baik itu, yang penting apa yang dikatakan oleh Mbah Dukun itu yang diikuti. Kalau fatwanya jam 8 pagi ya ikut jam 8 pagi hari Senin. Padahal itu loh, orang baru selesai upacara, capek ya, gitu. Kok diundang mantenan, nggak tepat. Sabtu atau Ahad tepat, orang libur, ya, berlibur, rata-rata liburan, sekolah libur, perkuliahan libur. Ya. Taib. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Al-Isra, surat nomor 17 ayat 23 sampai 25. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu yaitu sembahanmu Allah qadha. Qadha itu bisa bermakna memerintahkan atau mewasiatkan atau menyuruh, ya. Alla ta'budu, janganlah sekali-kali kalian menyembah illa iyyahu, kecuali hanya menyembahnya semata. Kecuali hanya menyembah Allah semata. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Ana tidak bosan-bosan, saya tidak bosan-bosan untuk mengajak semua yang hadir, bapak dan ibu, kaum muslim dan muslimat, terutama adik-adik saya, anak-anak saya yang hadir ini banyak yang usianya adalah seusia anak saya. Tolong perbaiki hubungan dengan orang tua. Seburuk apapun orang tua Anda, seburuk apapun orang tua kita, jangan kita memusuhi mereka. Jangan kita sampai mencaci maki mereka, membentak-bentak mereka, apalagi mengusir mereka dari rumah kita. Na'udzubillah min dzalik. Orang tua kita itu cukuplah jasanya mereka adalah hidupnya kita dan lahirnya kita di dunia ini. Sekalipun setelah kita lahir tidak dinafkahi, kita tidak disekolahkan, kita tidak dibiayai, kita dititipkan orang, kita ditinggal di rumah sakit, kita ditinggal di panti asuhan. Jangan membenci orang tua. Karena Allah mengatakan di sini, wabil walidaini ihsana. Dan firman Allah wabil walidaini ihsana, kata para ulama, ketika disebutkan setelah perintah ibadah menunjukkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, atau alal ihsanu ilal walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu adalah wajib dan kewajiban yang terbesar sesudah beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya mari kita renungkan ya berjamaah. Lebih-lebih saya sering sampaikan, pintu surga kita adalah bakti kita kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Dan pintu rezeki kita adalah bakti kita kepada ibu kita. Jadi kalau panjenengan ingin dibukakan pintu surganya dan dicukupi rezekinya, dibukakan pintu rezekinya,
maka berbaktilah kepada ibu khususnya. Yakin itu sudah dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah memusuhi ibu, kemudian setelah itu berbakti kepada ayah. Allah berfirman, "Imma yablughanna indakal kibara." Imma yablughanna, boleh jadi yablughanna telah sampai, telah benar-benar sampai, indaka di sisimu, al-kibara usia lanjut, usia tua, ahaduhuma salah satu dari keduanya, mungkin bapaknya sudah lanjut atau mungkin ibunya yang lebih tua dari bapaknya, au kilahuma atau dua-duanya sudah usia lanjut. Ada di antara kita ini para jamaah bapaknya lebih muda daripada ibunya, sehingga yang lebih lanjut adalah ibunya lebih dahulu. Ada yang bapaknya lebih tua. Maka ketika itu fala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan kepada keduanya kata-kata uff. Uff ini kalau dalam bahasa kita hus, tidak boleh itu. Ucapan-ucapan yang merendahkan orang tua, yang membentak orang tua, tidak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak keduanya. Wa kullahuma, dan ucapkan kepada keduanya qaulan karima, ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia itu apa? Lemah lembut. Ucapan yang lemah lembut. Diperbaiki ya semuanya ya. Yang masih punya orang tua, masih punya mertua yang lembut. Sudahlah, keburukan mereka serahkan kepada Allah sudah. Terkadang orang tua itu buruk kepada kita. Kadang mertua juga buruk kepada kita, serahkan kepada Allah sudah. Urusan kita, kita disuruh berbuat baik, gitulah. Sama dengan begini. Seorang ibu, seorang istri, kewajibannya apa? Taat kepada suaminya. Walaupun suaminya ngasih nafkah sedikit, ngasih nafkah kurang, suaminya banyak tidur, suaminya banyak nongkrong di warung-warung kopi, kerjanya malas, ya misalnya. Jangan dimusuhi. Kita kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosanya suami, itu urusannya dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan seorang istri. Demikian juga suami, walaupun istrinya tidak taat, panjenengan tetap disuruh untuk mencari nafkah kerja. Walaupun istrinya tidak taat, dikasih duit mencap, tahu mencap? Zaman no kok dikasih nafkah 15.000. Nah, mencap gitu. Kasih 20 masih mencap. 25 masih mencap. 50 masih. Gitu. Tidak ada kata syukurnya. Terima kasih mbok sama suaminya. Thank you very much my darling gitu kan. My husband atau apa gitu. Tidak ya. Masya Allah ya. Jazakallah khairan ya habibi kan gitu harusnya. Tapi tidak. Maturun mas. Maturun sangat gitu. Terus muga-muga barokah mas kan gitu. Ya walaupun basa-basi kan. Ya nafkah sekarang 15.000 loh. Ya kan basa-basi maturun wanita. Tapi kan kita disuruh berterima kasih kepada makhluknya Allah. Karena itu bagian dari syukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian Allah berfirman di sini, wahfid, dan rendahkanlah lahuma, untuk keduanya. Rendahkan untuk keduanya. Janahadzulli, sayap kehinaan. Yang dimaksud di sini kita disuruh bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqur rabbi, dan ucapkan wahai Rabbku, irhamhuma, rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku ketika aku masih kecil. Terjemahannya ini tidak ada di situ. Jadi ada yang terlewat, antum tambahkan ya. Jadi terjemahannya ada yang terlewat, antum tambahkan, tidak ada di situ. Kalau di kitab yang ya tidak ada, belum ada di situ. Ada yang terlewat. Jadi wahfid lahuma, rendahkan untuk keduanya, janahadzulli, sayap kehinaan. Maksudnya disuruh kita apa? Berlemah lembut. Minar rahmah, disebabkan kasih sayang. Wakul, dan ucapkan, Rabbi, wahai Rabbku, wahai sembahanku, irhamhuma, rahmatilah keduanya, kasih sayangilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana keduanya mendidikku shaghira, ketika aku masih kecil. Kemudian Allah berfirman, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, sesembahan kalian lebih tahu tentang apa yang ada pada diri-diri kalian. In takunu shalihin, jika kalian adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sesungguhnya dia Allah lil awwabina, kepada orang-orang yang banyak meminta ampunan dan bertaubat,
ghafura, Allah Maha mengampuni. Allah Maha memberikan ampunan. Kemudian Allah berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am, surat nomor 6 ayat 153. Kata Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa anna hadha, dan sungguhnya ini sirati, jalanku. Yang dimaksud ini adalah agama Islam, dinul Islam. Ini adalah sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah agama Islam yang merupakan jalanku yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi wala tattabi'u, dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti as-subula, jalan-jalan syaitan. As-subul di sini bentuknya jamak. As-subul jamak dari as-sabil. Yang dimaksud adalah jalan-jalan syaitan. Jalan syaitan itu banyak, jalan Allah satu. Jadi jalan Allah itu lurus, jalan syaitan itu menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fatafarraqu bikum, maka jalan Allah itu akan memecah belah kalian an sabilihi, menjauhkan kalian, mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum, yang demikian itu, wassaqum bihi, Allah wasiatkan kepada kalian dengannya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Faidah ayat-ayat di atas, jadi ada banyak ayat di sana, dalam surat An-Nahl, dalam surah An-Nisa, Al-Isra, dan Al-An'am. Yang pertama, faidah pertama, pelajaran bagi setiap da'i, apakah ustadz, kiai, muallim, tuan guru, buya, gus, dan seterusnya, agar mereka meneladani para rasul yang mendakwahkan tauhid. Maka para dai wajib mendakwahkan apa? Tauhid, dan memperingatkan manusia dari syirik. Jangan sampai dai malah mengajak manusia untuk menyekutukan Allah. Inilah misi, inilah inti, dan inilah prioritas pertama dan prioritas utama dakwahnya mereka para nabi dan rasul. Apa? Mengajak manusia menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Yang kedua, kewajiban mengikuti jalannya Allah Ta'ala dan jalannya para rasul, serta haramnya mengikuti jalan-jalan setan. Jadi kita wajib mengikuti jalannya Allah, itu dinul Islam. Dan juga wajib mengikuti jalannya para rasul, ikut sunnah. Serta haram mengikuti jalan-jalan syaitan, yaitu apa? Syirik dan bid'ah serta kemaksiatan, itu jalan-jalan syaitan. Yang ketiga, yang terakhir, at-taghut. Apa yang dimaksud taghut? Taghut adalah segala yang disembah selain Allah dan ia ridha dengannya. Ini definisinya Imam Malik. Taghut adalah kullu ma ubida min dunillah. Kullu ma ubida min dunillah. Segala yang disembah selain Allah wa huwa radin, dan ketika disembah itu ridha. Jadi taghut itu semua yang disembah selain Allah dan ridho. Makanya Fir'aun itu taghut, iblis taghut. Tapi Nabi Isa bukan taghut. Walaupun disembah, tapi Nabi Isa tidak ridho. Kemudian maka setan adalah taghut, para dukun adalah taghut, dan lain sebagainya. Demikian berjamaah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 25 Jumadal Ula tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 ya Desember tahun 2022 Miladiyah. Alhamdulillah kita bisa duduk di majelis ilmu mengkaji kitab Tauhid jilid pertama. Cirinya adalah bergambar ada tulisan la ilaha illallah hijau, dan la ilaha illallah itu saya ingatkan lagi bukan benderanya ISIS, itu adalah kalimat tauhid ya. Karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kalimat tauhid dan kalimat apa? Syahadatul tauhid dan syahadatul rasul yang wajib kita pelajari bersama. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah hari ini tidak hujan, jadi Masya Allah ini full ini ya. Yang hadir di Masjid As-Sunnah ini full Masya Allah. Ini malaikatnya ribuan, kalau manusianya nggak sampai. Jadi Masya Allah banyak ini full yang hadir karena tidak hujan. Dan saya senang kalau yang hadir banyak anak muda ini. Karena generasi muda ini perlu tahu tauhid ya. Perlu tahu tauhid. Dulu di zaman saya masih kecil itu, saya sering ditakut-takuti oleh sebagian orang tua. Anak muda jangan ngaji tauhid, nanti gila katanya. Bagaimana ngaji tauhid kok gila? Iya, katanya apa? Akhirnya kalau ngaji tauhid rajin ke masjid itu gila katanya.
Kalau rajin main, rajin maksiat itu tidak gila ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga anak-anak muda ini semangat menuntut ilmu. Saya doakan ya adik-adik sebagai penutup, terutama adik-adik yang sudah kelas 12 atau kelas 3 SMA, yang semangat belajarnya. Insya Allah tercapai cita-citanya. Berdoa yang tekun. Yang ingin kuliah di Universitas Islam Madinah, saya doakan mudah-mudahan sukses. Yang ingin kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir, mudah-mudahan sukses. Yang ingin belajar di negeri Al-Yaman, mudah-mudahan sukses. Yang ingin kuliah di Universitas swasta negeri di Indonesia, mudah-mudahan diterima. Yang ingin kuliah di Eropa dan Amerika, mudah-mudahan diterima juga. Kita perlu ini, anak-anak muda yang kuliah di Eropa, pulang, jadi dia ngerti agama, jadi ekonom yang hebat, ya, ahli teknik yang hebat, dokter yang hebat. Perlu ini, generasi muda. Tidak semuanya jadi ustadz, nanti siapa yang jadi dokternya? Harus ada yang jadi ekonom, ahli kedokteran, ahli pemerintahan, ya, belajar. Ada yang masuk jadi anggota TNI, ada yang menjadi anggota Polri, harus supaya kita ini semuanya maju kaum muslimin ini, ya. Mudah-mudahan saya doakan ya. Kapan-kapan saya akan bercerita bagaimana sekolah di luar negeri insyaallah. Tadi mau saya ceritakan waktunya sudah habis. Insyaallah kapan-kapan kita akan ceritakan ya bagaimana kiat-kiatnya sekolah di luar negeri. Kiat pertama apa? Doa dan minta didoakan orang tua, khususnya ibu. Insyaallah sudah. Insyaallah berhasil. Jadi doa khususnya minta doa orang tua, khususnya ibu. Insyaallah berhasil. Banyak orang yang kuliah di luar negeri itu prestasinya biasa-biasa. Tapi Allah memilih dia untuk kuliah di luar negeri. Yang prestasinya hebat malah gagal. Banyak itu. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.